Sekitar 40 siswa di Sekolah Dasar Negeri 3, Dukuh, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah mengalami pusing dan mual diduga usai menyantap makanan ayam dari program pemerintah Makan Bergizi Gratis atau MBG pada Kamis. Para siswa sempat menjalani pengobatan jalan dan tidak dirawat di puskesmas maupun rumah sakit. Melansir laman cnnindonesia.com, Kepala Sekolah Lili Kirniasi mengatakan peristiwa itu terjadi pukul 9.30 pada Kamis pagi. Siswa mengaku saat menyantap makanan merasakan makanan yang sudah basi dan berbau. Diduga penyebab keracunan berasal dari lauk daging ayam. Terus kemarin habis makan itu gimana rasanya? Mual. Mual. Itu habis makan apa? Ayam. Ayamnya pas kamu makan agak gimana? Bau kan? Bau. Agak bau toh. Terus kalau sendiri saat ini sendiri udah sehat atau belum? Mana? Pusing. Pusing. Lah emang ayamnya rasanya gimana? Ya kayak udah basi. Itu ayam apa? Ayam tepung atau ayam apa? Ayam tepung. Tepung. Terus sempat dibawa ke puskesmas atau gimana adik? Enggak, cuma dikasih obat. Oh, kasih obat sama guru? Enggak, sama puskesmas keliling. Dengan kejadian ini, wali murid berharap penyedia makan bergizi gratis dapat lebih teliti dan higienis dalam menyajikan menu makanan. Kalau ya biarpun menu gratis ya Mas ya menunya ya harus yang higienis juga, harus benar-benar bergizi. Jumat pagi, makan bergizi gratis kembali diselenggarakan di SD Negeri 3 Dukuh. Kepala Puskesmas Sukoharjo bersama tim kesehatan dari Puskesmas Sukoharjo mendatangi setiap kelas dan melakukan sosialisasi terhadap para pelajar agar mengecek makanan bergizi gratis sebelum menyantapnya. Seperti apa, Bu? Kemarin penanganannya kita melakukan pengecekan screening kesehatan, terus kita ada gejala mual, muntah, pusing, lalu kita lakukan pengobatan. Bu, kalau kemarin tuh sebenarnya ada berapa siswa yang sebetulnya terkena, Bu? 40. Petugas puskesmas juga memberikan obat bagi para siswa yang masih mengalami gejala keracunan seperti mual dan pusing. Memasuki pekan kedua pembagian paket makan bergizi gratis, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kota Medan membagikan 3.000 lebih paket untuk pelajar dan santri. Lonjakan jumlah penerima manfaat dari sekitar 400 hingga 900 orang menjadi 3.000 lebih menimbulkan sejumlah persoalan di lapangan. Mobil pengangkut yang semula hanya satu perlu ditambah menjadi 2. Di sekolah SD negeri di Jalan Cemara, seharusnya mendapatkan 2 varian paket makan gratis. Satu paket kecil untuk kebutuhan gizi yang disesuaikan bagi siswa kelas 1, 2, dan 3 sekolah dasar. Sedangkan paket besar untuk kebutuhan gizi yang disesuaikan bagi siswa kelas 4, 5, dan 6 sekolah dasar. Namun di lapangan, semua siswa diberikan sama tanpa perbedaan. Di sekolah yang sama juga belum ada pemberian menu khusus bagi pelajar yang tidak bisa mengkonsumsi menu ayam. Masalah lain juga muncul di SD swasta Muhammadiyah 28 di Jalan Cemara, Gang Nangka. Paket makan gratis datang lebih cepat, membuat waktu penjemputan ompreng atau tempat menaruh nasi dan lauk pauk juga lebih cepat. Padahal, siswa kelas 4, 5, dan 6 baru mulai makan pada siang hari, sehingga para pelajar harus memindahkan paket makanan yang mereka terima ke wadah yang lain. Di hari ke-6 pembagian paket makanan bergizi gratis, petugas Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Medan melakukan pengambilan dan pengujian sampel. Sampel diambil dari sejumlah sekolah. Sampel yang diambil akan diuji kelayakannya di laboratorium Balai POM Medan. Mereka juga berencana memeriksa dapur masak SPPG Kota Medan, namun petugas Balai POM Medan belum bersedia memberikan keterangan hasil pemeriksaan tersebut. Beberapa laporan dari Balai Besar POM yang ada di bawah koordinasi kami itu melaporkan, dan setelah itu telah disampaikan ke satuan kerja untuk pembagian itu, dan itu sudah dicegah. Ada sayur yang basi, intinya begitu. Sayur yang basi ini kita cegah untuk tidak diminum, tidak didistribusikan. Itu contohnya. Dan tidak elok kalau saya sampaikan tempatnya. Kenapa? Karena kita tidak mau menimbulkan kepanikan. Yang Sukoharjo terutama ya, ini adalah kesalahan murni teknis, tidak ada kesengajaan, dan alhamdulillah sudah teratasi karena pada saat dibagikan
petugas kami segera menyadari bahwa ada hal yang kurang beres dengan makanan ayam crispy-nya, sehingga sisa yang 2.400-nya segera ditarik, digantikan dengan telur. Kemudian anak yang 40 orang itu langsung ditangani oleh petugas puskesmas dan sudah sembuh. Dan hari ini mereka sudah sekolah lagi dan diberikan pelayanan makan dan didampingi oleh petugas puskesmas makan di sekolah dan normal. Jadi tidak ada masalah. Ya, jadi begini, dari awal BGN kan menyampaikan patokan-patokan. Yang pertama, pemenuhan kalori sesuai dengan tahap perkembangan. Yang kedua, komposisi gizi. Yang ketiga, higienis dan food safety. Jadi ini dari awal memang sudah menjadi concern kami, sehingga program ini tidak bisa leluasa dikerjakan oleh siapa saja dan harus ada pegawai yang cepat tanggap dan reaksinya cepat, sehingga kejadian di Sukoharjo itu hanya berlangsung sebentar saja dan segera mengganti menu yang kurang baik, sehingga Pak Presiden apresiasi untuk hal itu dan beliau menilai ini hal yang bisa saja terjadi kapan saja. Dan terus terang selama kami melakukan proses uji coba selama setahun itu belum pernah terjadi karena proses yang kami lakukan benar-benar tertib dan waktu itu memang tidak di cover media. Sekarang ini kan seluruh di cover media dan alhamdulillah segala sesuatunya bisa teratasi dengan cepat. Ya, alhamdulillah ini sudah berjalan hampir 10 hari dan kami sudah melakukan kegiatan di 31 provinsi mencakup 238 satuan pelayanan yang sudah melayani lebih dari 650.000 penerimaan manfaat yang sampai sekarang sudah ada, dan ini setiap waktu terus bertambah sehingga insya Allah nanti selama bulan Januari sampai April akan bertambah menjadi melayani 3 juta, nanti di bulan April sampai Agustus akan melayani 6 juta, dan nanti di Agustus ketika pendidikan SDM-nya cukup, Pak Presiden ingin lebih cepat lagi. Sampai hari ini banyak daerah-daerah terpencil, terbelakang, dan lain-lain itu belum dijangkau. Kenapa belum dijangkau? Bahwa ada satu tantangan, yaitu bagaimana transportasi, baik transportasi udara, baik letak geografis daerah-daerah kita di Indonesia yang belum terjangkau, dan sampai hari ini istilahnya gizi untuk masyarakat-masyarakat di daerah tertinggal sangat prihatin. Nah, itu menjadi tantangan infrastruktur dasar untuk mencapai ke daerah-daerah itu, dan daerah itu harus dikembangkan menjadi daerah-daerah sumber protein atau makanan yang bergizi ada di sana. Nah, itu harus dilihat bagaimana masyarakat kehidupan yang tradisional itu ditingkatkan gizinya. Secara kuantitatif mereka itu hidup dari cara bertani secara tradisional, itu sudah ada. Tapi persoalannya meningkatkan gizi, ya. Kita butuh ahli-ahli gizi yang harus mengukur berapa gizi dari setiap daerah, berapa secara kuantitatif bisa memenuhi penduduk-penduduk yang ada di terpencil. Itu menjadi sebuah tantangan, dan itu membutuhkan biaya yang besar transportasi untuk ke daerah-daerah itu, atau secara intensifikasi harus dimulai dengan pendidikan, penyuluhan untuk mereka mengembangkan potensi-potensi lokal yang bergizi gitu. Berarti menurut Prof. Ave harusnya pemerintah itu menomorsatukan daerah terdepan dan terluar ini, Prof. Karena mereka yang sangat membutuhkan sekarang ini. Ya, saya sangat setuju. Tapi saya melihat bahwa mungkin daerah-daerah dan di Pulau Jawa atau kota-kota yang besar yang infrastrukturnya sudah bagus, bagaimana aksesibilitasnya, baik itu pesawat, mobil, kendaraan laut dan darat sudah lancar, itu mungkin tidak ada masalah gitu. Tetapi bagi daerah-daerah yang terpencil, misalnya saja di Kalimantan, di Maluku, di Papua, dan mereka itu harus menjangkau daerah-daerah terpencil yang membutuhkan sarana-prasarana yang biayanya cukup besar gitu. Untuk tujuannya meningkatkan gizi masyarakat yang ada di daerah-daerah itu gitu. Nah, jangankan daerah-daerah tertinggal, jangankan daerah terbelakang, jangankan daerah terpencil. Mungkin saja kota-kota di Papua, misalnya kota-kota yang besar seperti Jayapura, Timika, Manokwari, dan lain-lain, mungkin saja dari ibu kota pusat sekitar 3-4 kilo ke depan saja, itu mereka membutuhkan gizi yang tinggi gitu.
Apalagi daerah-daerah terpencil. Daerah terpencil untuk dijangkaunya bagaimana? Bagaimana aksesibilitas pemerintah menjangkau daerah-daerah terpencil seperti itu yang memiliki minimnya infrastruktur. Itu menjadi sebuah tantangan. Dan itu justru menguras APBD pembangunan daerah untuk sangat meningkat hanya dari masalah gizi dan pangan masyarakat gitu. Jadi kalau kita lihat bahwa kita tidak hanya ngomong tentang orang-orang di pedalaman ya, bahkan di kota pun itu masih juga membutuhkan. Dan sayangnya makan bergizi gratis itu tidak dimulai di daerah-daerah yang sebenarnya sangat membutuhkan, Prof ya. Ya, kita membutuhkan demplot atau percontohan-percontohan dulu sebenarnya untuk langkah pertama. Bagaimana sebuah daerah dengan tingkat kesulitannya tinggi, harus kita mulai dari mana dulu, ya kan? Kita mulai dari daerah-daerah yang mungkin bukan termasuk daerah yang terisolir, tapi di antara daerah terisolir dan daerah kota, mungkin kita mulai percontohan di mana infrastruktur untuk menjangkau daerah itu ada, sehingga semakin pelan menuju ke daerah 3T yang tadi. Kita tidak bisa langsung karena kita memiliki infrastruktur yang sangat minim untuk bagaimana meningkatkan gizi masyarakat, tapi berada pada daerah-daerah yang terpencil yang tidak dijangkau dan tidak tersedia infrastruktur yang cukup baik gitu. Jangankan ke 3T Pak, kalau 3T itu ya itu cukup proyek yang cukup besar karena itu harus membutuhkan kebijakan pemerintah untuk menservis daerah-daerah itu secara khusus karena pelayanan infrastrukturnya juga harus secara khusus. Tetapi kalau daerah-daerah yang sudah maju di kabupaten-kabupatennya, kita lihat saja di kabupaten-kabupaten di Provinsi Papua atau di Maluku, mungkin daerah-daerah kota saja yang kurang lebih sekitar 80 atau 85% yang orang pada umumnya makan beras, makan nasi gitu. Tapi kalau sudah agak jauh dari daerah perkotaan 5, 6, 7 kilo, itu kadang-kadang mereka makan nasi juga untuk berpikir juga 7 kali Pak gitu ya kan. Jadi mereka lebih subsisten dengan makanan lokal yang ada. Apalagi yang kita sebut dengan daerah-daerah terpencil sekali yang susah dijangkau, bahkan pemerintah setempat di kabupaten mungkin untuk menjangkau daerah terpencil itu dalam setahun mungkin 2 kali. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan masyarakat Indonesia yang berada di daerah-daerah terpencil dengan mengadakan kunjungan hanya 1-2 kali, padahal proyek itu harus berjalan secara sustainable dan continue gitu. Itu menjadi sebuah tantangan untuk kita gitu. Sebenarnya nih kalau kita lihat berita-berita kan beberapa bicara tentang menu. Ada yang tidak suka dengan menu A atau menu B segala macam. Bahkan ada yang ngomong bahwa susu sebenarnya sekarang tidak dibutuhkan segala macam. Kalau ngomong di daerah terluar, terutama di Papua, itu menunya seperti apa sih, Prof? Pak, kalau kita lihat sejarah pangan Indonesia, Pak, saya dengan Pak Nugroho ini kan sebenarnya berasal dari menu-menu yang sebenarnya menu tradisional kita ini kan, gitu. Nah, kita ini hidup dari menu tradisional, dan jangan lupa menu-menu tradisional itu yang hari ini saya bisa bertemu dengan Pak Nugroho dan bisa berbicara tentang itu. Kita dilahirkan, dididik, dibesarkan oleh menu-menu tradisional. Nah, menu tradisional itu tentunya menjadi potensi untuk pengembangan sumber daya manusia yang baik. Tinggal bagaimana dikemas secara teknologi sehingga menu-menu itu menjadi. Nah, persoalannya kita bangsa Indonesia ini lebih sebagian besar itu hidup dari kehidupan tradisional di pedesaan gitu, ya kan? Orang-orang desa yang makannya tidak bergizi tapi mereka kuat untuk bekerja dan lain-lain. Nah, harus dicari gitu. Apa yang menyebabkan mereka hidup secara konsisten dengan hidup dari makanan-makanan tradisional, tapi mereka bisa bekerja untuk menyempatkan hidup sampai hari ini juga. Bahkan tingkat kematian mungkin mereka masih kurang dibandingkan dengan penyakit modern yang punya menu-menu makanan yang terkontaminasi dengan kimia dan lain-lain. Ini juga menjadi faktor kecil yang harus diperhatikan, bahwa itu punya pengaruh yang sangat besar juga, Pak. Menarik, Prof. Jadi sebagai bagian dari orang masa lalu ya, kita itu dihadirkan dari menu-menu yang tradisional. Tapi sekarang ini kan ada ukuran-ukuran kita kalau dulu mengenal 4 sehat 5 sempurna, tapi sekarang udah diganti, tapi gizi yang cukup segala macam, Prof. Mungkin bisa di-share soal ini, Prof? Ya, sebenarnya gizi yang ada sebenarnya kita di Indonesia ini punya potensi-potensi makanan yang bergizi. Hanya persoalan dikemas secara tradisional. Sehingga kadang-kadang proses-proses kemas itu menurut ilmu kesehatan katanya sudah menghilangkan atau sudah mengabrasi gizinya. Tetapi sebenarnya mereka punya bagaimana cara bertahan hidup di daerah-daerah pedesaan yang terpencil. Itu mereka save sampai hari ini gitu. Nah, persoalannya sekarang kita mau kemas masyarakat di pedesaan yang terpencil
kecil itu dalam segi pangan, apanya mau dikemas gitu. Nah, ya. Nilai gizi mereka sudah ada dengan makanan tradisional, hanya mungkin yang mau dipoles apa kebersihan misalnya, cara masaknya. Nah, itu membutuhkan alat-alat masak yang memang cukup profesional atau yang modern, tetapi harus terhindar dari kotor dan lain-lain, ya kan, ya, sebagai contoh gitu. Nah, jadi memang bukan hanya persoalan bagaimana gizi, ya, secara material makanan bergizi itu sudah ada di daerah pedesaan, tetapi kebijakan pemerintah kita lebih banyak bagaimana mendistribusikan beras ke setiap daerah sehingga masyarakat kita menjadikan beras itu sebagai makanan kolektif gitu. Nah, ini persoalan. Sehingga makanan-makanan tradisional itu mungkin sudah mulai jarang dikonsumsi, ya, walaupun daerah-daerah yang sangat tradisional mereka selalu mengkonsumsi makanan-makanan yang tradisional itu. Nah, persoalannya tujuan pemerintah kita mau menjadikan masyarakat itu kandungan gizinya bagus atau tingkat kuantitasnya yang banyak atau apanya gitu. Nah. Tadi Profesor beberapa kali ngomong tentang beras, ya. Padahal kalau kita ngomong di Papua, ini justru menjadi dalam tanda petik persoalan, ya, karena jumlah beras apa segala macam, bahkan misalnya ayam segala macam. Di sana ada menu misalnya umbi-umbian, terus kemudian dengan babi dan seterusnya. Apakah ini menurut Profesor akan menjadi dalam tanda petik persoalan gitu dengan dalam tanda petik memberikan beras untuk semua orang gitu? Nah, bagi saya itu tidak jadi persoalan. Selama jangan sampai pemerintah itu menganggap bahwa beras ini sebagai satu-satunya pangan yang untuk memberikan supply untuk kehidupan di luar dari makanan yang lain gitu. Itu yang harus dipikirkan. Jadi beras tetap jalan, tapi kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mengembangkan pangan lokal itu harus berjalan secara terus-menerus gitu. Karena apa? Beras itu lebih banyak ditanam oleh petani-petani di pulau-pulau, misalnya Pulau Jawa yang besar gitu. Nah, tapi kebijakan-kebijakan yang begitu pemerintah yang meluas ke seluruh Indonesia itu justru menjadi peminggiran bagi pengembangan makanan-makanan lokal juga gitu. Nah, oleh sebab itu kita perlu mengatur kebijakan-kebijakan politik Indonesia yang tidak hanya produksi beras di Pulau Jawa yang dikirim ke daerah, tapi produksi-produksi non beras di daerah itu juga harus dihargai karena keanekaragaman masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan punya makanan asli itu harus diangkat menjadi makanan nasional. Nah, kebijakan inilah yang harus dipikirkan oleh pemerintah gitu. Jadi, okelah kalau beras sudah ada, makanan lokal sudah ada, sagu, keladi dan lain-lain, jagung dan lain-lain. Misalnya di NTT jagung dikembangkan, tetapi beras juga ada. Otomatis masyarakat itu tinggal memilih, mau memilih di pasar disediakan semua, dia sejahtera kan begitu gitu. Memang makan bergizi gratis ini bukan sesuatu yang baru dalam konteks konstelasi global, karena di banyak negara maju dan berkembang juga sudah menerapkannya, ya. Di Amerika, di Prancis, Spanyol gitu, lalu kemudian Brazil, terus kemudian di ASEAN itu ada Malaysia, Singapura gitu. Nah, semua negara-negara tersebut mengimplementasikan program makan bergizi gratis ini bukan untuk semua warga, tetapi umumnya itu dilakukan untuk komunitas atau warganya yang miskin, dalam kategori miskin. Karena kalau diberikan untuk seluruh warga tentu nggak cukup APBN. Jadi sebagai perbandingan, misalnya Prancis hanya mengeluarkan 25 triliun untuk makan bergizi gratis. Nah, Indonesia dengan posisi sebagai negara berkembang yang belum maju seperti Prancis ini kayaknya kok inginnya seluruhnya ini. Nah, kalau seluruhnya tentu nggak akan kuat APBN. Saya kira harus ada rasionalisasi kembali. Tahun ini saja yang sudah dianggarkan 71 triliun itu berarti sudah dua kali lipat dari Prancis, ya. 71 triliun itu hanya mencukupi sampai Juni. Jadi kalau mau diselesaikan hingga dengan Desember 2025, itu paling tidak harus ada 211 triliun. Nah, kalau tahun depan itu dilaksanakan dari awal untuk seluruh Indonesia, itu butuh anggaran sampai 400 triliun. Sementara APBN kita hanya katakanlah 3.000 triliun. Maka ini akan
akan jebol APBN. Artinya kalaupun tidak jebol, maka akan ada banyak belanja-belanja negara lain, aspek belanja lain dari negara kita yang harus dipangkas dan sebagainya. Saya kira di situ harus ada rasionalisasi. Terus kemudian yang kedua tadi terkait dengan pertanyaan Mas Imad, bagaimana dengan makan bergizi gratis yang sudah berjalan sampai dengan hari ini. Saya lihat secara umum berjalan dengan baik sampai dengan hari ini, meskipun ini masih di Pulau Jawa. Dan saya kira kalau untuk Aceh, tadi daerah 3T ya, terdepan, terluar, dan sebagainya, dan termasuk nanti di Aceh, ini saya kira juga harus sudah dimulai. Dan saya kira untuk di Aceh itu ada baiknya itu difokuskan kepada masyarakat. Kalau bisa itu dipilah terlebih dahulu untuk siswa-siswa yang berasal dari keluarga miskin. Karena kalau untuk seluruhnya saya kira akan sangat berat. Apalagi kalau ini sampai dibebankan ke anggaran pendapatan belanja daerah, ya. Itu akan sangat menguras ini karena kita tahu misalnya kayak Aceh, anggaran belanja daerahnya kecil dibanding dengan wilayah-wilayah lain, ya, meskipun kita masih punya bagi hasil migas dan sebagainya. Nah, saya kira tetapi dari dana desa hari ini sudah mulai pemerintah daerah di Aceh, termasuk pemerintah kota, pemerintah daerah itu mulai menganggarkan sekitar 100 juta per desa. Nah, saya kira tinggal nanti bagaimana mekanisme pelaksanaannya. Nah, kalau 100 juta diambil per desa misalnya, itu bisa 2 paret atau 3 paret infrastruktur yang tidak terlaksana itu karena anggarannya dialihkan untuk makan bergizi gratis. Nah, makanya saya kira kembali ke awal saya katakan tadi harus ada rasionalisasi implementasi ke komunitas yang mana, ke siswa yang mana, gitu ya. Karena kalau saya lihat di negara-negara maju yang saya sebut tadi, itu hanya untuk siswa, tapi kita juga untuk ibu hamil, untuk macam-macam, jadi terlalu melebar. Begitu. Sebenarnya publik ini, target dari pemberian makan bergizi gratis ini apakah sekarang ini sudah pas gitu, Bro? Karena sejak awal kan kritiknya adalah oke, di Jawa segala macam, sementara yang membutuhkan itu justru ada di daerah 3T, terluar, terdepan, dan seterusnya gitu. Gimana, Bang? Ya, saya kira dilihat dari sisi komposisi pendudukmu, memang kita tidak bisa bantah Pulau Jawa terbesar ya. Terbesar jumlah orang miskinnya, meskipun persentase miskinnya di Jawa lebih kecil dibanding 3T gitu ya. Kalau misalnya kayak di Aceh, khusus untuk Aceh sendiri sekarang jumlah angka kemiskinannya terbanyak di Sumatera. Meskipun BPS menyebutkan bahwa penurunan angka kemiskinan signifikan di Aceh sekarang, tetapi secara umum masih yang terbesar di Sumatera. Ada 804.000 orang miskin di Aceh dari 5 juta penduduknya, artinya ada 14%. Nah, karena itu maka saya kira saya tidak menafikan kalau ini dimulai di Pulau Jawa dari sisi jumlah komposisi penduduk kita yang miskin. Karena ada sekitar 70% penduduk Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Maka angka kemiskinan dari 11% penduduk Indonesia, maka yang terbesar jumlah orang miskin ada di Pulau Jawa. Nah, sekarang yang harus ketika Jawa sudah dimulai, saya kira ke daerah 3T itu harus sudah jadi fokus mulai dengan beberapa bulan ke depan, saya kira. Karena apapun dilihat dari sisi persentase, jumlah penduduk miskin, persentase miskinnya lebih besar di 3T dibanding di Pulau Jawa, meskipun jumlah yang miskin lebih banyak karena lebih banyak penduduk. Prof, tapi kita lihat pelaksanaannya kan tidak di daerah yang benar-benar miskin meskipun di Jawa, Bro. Misalnya di sekolah-sekolah yang secara geografis saja merupakan sekolah yang bagus ya. Kita lihat bagaimana
tempat makannya anak-anak yang mohon maaf ini yang menikmati makan bergizi gratis ini kan apa yang dijelaskan Profesor Nirjalin tadi kan ini memang benar di Jawa banyak orang miskin, tapi faktanya adalah sekarang yang dilakukan itu tidak di daerah-daerah miskin gitu, Prof. Nah, itulah yang kita kaget gitu. Tadi siang wakil menterinya berkunjung ke salah satu sekolah yang dikelola oleh TNI AU di Malang. Jadi kan tidak mungkin di markasnya TNI AU, sekolah di markasnya TNI AU itu yang sekolah di situ orang miskin. Umumnya kan anak prajurit gitu, yang ekonominya menengah. Nah, maka saya kira kritik saya di awal pernyataan saya tadi, Indonesia ini atau mungkin pemerintahan Prabowo saat ini belum berpikir seperti Perancis misalnya, yang mereka memfokuskan pembiayaan makan bergizi gratis ini untuk siswa-siswa mereka yang berasal dari keluarga miskin. Jadi pemerintah kita ini sepertinya untuk seluruhnya gitu, untuk seluruhnya, sehingga nggak terlihat melakukan satu klasifikasi struktural dalam pengertian bahwa siswa yang makmur atau tidak makmur semacam tidak dipilah yang sampai dengan hari ini pelaksanaannya. Nah, kalau misalnya mau memberi makan bergizi gratis untuk seluruh siswa misalnya, pastilah anggaran kita nggak kuat. Itu 400 triliun loh setahun. Kita cuma punya 3.000 triliun, artinya ada 2.600 triliun sisa dari makan bergizi gratis yang harus dibagi ke banyak sektor, dan ini akan saya khawatirnya kita nanti akan mengabaikan pengembangan pada sektor-sektor yang lain, termasuk infrastruktur, mungkin pertahanan dan pendidikan. Nah, hari ini misalnya ribut juga ini dosen-dosen ASN Kemendikti-Saintek sampai sudah 4 tahun tukin mereka nggak dibayar. Tukin mereka nggak bayar, ini kan jadi rame. Artinya padahal kebutuhannya hanya 2,6 triliun. Nah, artinya bahwa saya kira ini harus jadi perhatian pemerintah untuk ASN Kemendikti-Saintek yang sudah 4 tahun nggak dibayar tukinnya, itu ini berefek kepada proses pembelajaran mahasiswa-mahasiswa kita di kampus. Dan itu penting ya. Dan saya kira kalau makan bergizi gratis ini dikonstruksikan dengan cara-cara yang rasional, dilihat dirasionalisasi berdasarkan kemampuan APBN, maka diprioritaskan hanya untuk siswa miskin, saya kira kita butuh anggarannya. Kalau Prancis kan hanya 25 triliun, katakan mungkin kita lebih banyak lah, 50 atau 70 triliun, itu masih masuk akal. Tapi kalau 400 triliun, saya kira akan banyak sekali harga yang harus kita tanggung untuk pembangunan Indonesia. Gitu. Sebenarnya pertanyaannya adalah, perlu nggak sih, Pol, makan bergizi gratis ini? Ya, saya kira kalau untuk warga kita yang miskin, dari keluarga miskin, saya kira itu perlu ya. Saya kira itu perlu karena kita lihat bahwa memang dari sisi kecukupan gizi keluarga-keluarga miskin kita memang memprihatinkan. Nah, karena itu maka saya kira prioritasnya harus bukan prioritas, memang fokusnya harus ke mereka. Di luar masyarakat kita yang berasal, di luar siswa-siswa kita yang berasal dari keluarga miskin, maka seharusnya tidak perlu mendapatkan makan bergizi gratis.